The number you have dialed has been changed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianti Nazmi Azizah. Saya Isdihar Salsabila Haq. Saya Ranesa Dewangga Jaifar Faruk. Saya Salman Fajar Nur Alam. Saya Nurul Apriliani. Saya Rizky Adinda Putri Ayu. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang simpan pinjam menurut syariat Islam. Pengertian Ariyah. Ariyah ialah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk dikembalikan lagi zat barang tersebut. Setiap yang mungkin dikembalikan manfaatnya dengan tidak merusak barang itu boleh dipinjam atau dipinjamkan. Pinjaman atau ariyah menurut bahasa adalah pinjaman, sedangkan menurut istilah ariyah ada beberapa pendapat, yaitu menurut Hanafiyah, ariyah adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma. Yang kedua, menurut Malikiyah, ariyah adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu tanpa imbalan. Yang ketiga, menurut Syafi'iyah, ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskan apa yang mungkin dimanfaatkannya, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Selanjutnya, dalil simpan pinjam. Di sini ada 2 dalil yang terdapat di Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Yang pertama dari Al-Quran. Tolong menolonglah kamu atas kebajikan dan takwa kepada Allah, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Yang kedua dari As-Sunnah atau hadis, sabda Rasulullah SAW, pinjaman wajib dikembalikan dan orang yang meminjam sesuatu harus membayar. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi dan dikatakan hadis hasan. Jenis pinjam meminjam. Yang pertama ada ariyah muqayyadah, yaitu bentuk pinjam meminjam yang bersifat terikat dengan batasan tertentu. Biasanya berlaku pada objek yang berharta, sehingga untuk mengadakan pinjam meminjam memerlukan adanya syarat tertentu. Yang kedua, ariyah mutlaqah, yaitu bentuk pinjam meminjam yang bersifat tidak dibatasi. Melalui akad ariyah ini, peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman meskipun tanpa ada pembatasan tertentu dari pemiliknya. Rukun-rukun simpan pinjam. Ulama Hanifiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang atau mu'ir. Sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah, karena akad ariyah termasuk akad yang mengikat salah satu pihak. Jadi, apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, saya pinjamkan sepeda ini untuk engkau, maka menurut ulama Hanifiyah sudah sah dan tidak perlu disambung dengan qabul. Akan tetapi, menurut Zufar bin Huzail, pakar fikih Hanafi, dalam akad al-ariyah diperlukan qabul. Secara umum, jumhur ulama fikih menyatakan bahwa rukun ariyah ada 4, yaitu yang pertama ada mu'ir. Mu'ir adalah orang yang meminjamkan atau memberikan pinjaman atau orang yang mengutangkan atau berpiutang. Yang kedua ada musta'ir, yaitu orang yang menerima pinjaman atau peminjam atau orang yang menerima utang. Yang ketiga itu ada mu'ar, yaitu barang yang dipinjam atau benda yang diutangkan. Dan yang keempat ada sigat atau ijab dan qabul, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Seperti seseorang berkata, saya utangkan benda ini kepada kamu, dan yang menerima berkata, saya mengaku berutang benda kepada kamu. Adapun syarat-syarat simpan pinjam sebagai berikut. Yang pertama ada mu'ir atau orang yang mengutangkan atau berpiutang. Syaratnya itu berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa atau anak kecil tidak bisa meminjamkan. Barang yang dipinjam itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Yang kedua ada musta'ir atau orang yang menerima utang. Syaratnya itu balik, berakal, dan hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan. Yang ketiga ada mu'ar atau benda yang diutangkan. Syaratnya itu materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan dan pemanfaatannya itu dibolehkan oleh syara atau tolong menolong dalam hal kebaikan.
Jenis barang yang apabila diambil manfaatnya tidak akan musnah seperti rumah, pakaian, dan kendaraan. Berikut ini adalah beberapa contoh simpan pinjam. Yang pertama, koperasi. Koperasi adalah badan usaha atau organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Yang kedua, pegadaian. Pegadaian adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Biasanya barang tersebut berupa perhiasan seperti emas atau barang-barang rumah tangga, barang elektronik, sertifikat rumah, dan lainnya. 3. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran atau kontribusi atau premi untuk mendapatkan pergantian atau risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga.